pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kabar baik Kak. Kabar baik Iya. pastinya. Adik-adik di rumah kabar baik. Nah kalau sekarang Kak Cantik apa kabar Kak? Kabar baik dong Kak, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya luar biasa. Kalau Bang Abi apa kabar Bang? Kabar sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nggak kalah Iya. sama Kak Cantika tadi. Yes, Iya. 3 kali. Jadi kita semuanya dalam keadaan sehat dan Sehat semua. sukacita. Sukacita. Nah adik-adik sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, Kakak mau menyebutkan satu persatu yang bertugas melayani di ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Kanela di sini, lalu ada Kak Cantika Nainggolan. lalu ada pemusik kita. Bang Abdi Sitompul. Iya, lalu adik-adik nanti yang berkhotbah ada Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi bersama-sama yang mengatakan bahwa Yesus itu selalu beserta kita dimanapun kita berada nih adik-adik. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan Yesus besertaku sambil kita bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan gembang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam
mendaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di dunia kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan di kanan ada. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di dunia kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesus. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun, Minggu ujung tahun Paru Riau, tanggal 21 November 2021 dengan tema Hidupku Menjadi Teladan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita dengan penuh semangat sambil bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 80, Hormat Bagi Allah Bapa. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-anak, hormat bagi Roh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Adik-adik, tahu nggak itu suara apa? Suara burung, Kak. Iya, suara burung, Kak. Nah, adik-adik, burung-burung aja mau memuji nama Tuhan. Apalagi kita anak-anak sekolah minggunya, pastinya kita mau memuji nama Tuhan. Oke, nah adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 150, Nyanyian Pagi. Nanti adik-adik kita nyanyikan 2 kali. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan bernyanyi nyanyian pagi dengan penuh semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita semua adalah orang berdosa. Maka dari itu, kita mau berdoa dan memohon ampun sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Nanti di ayat kedua, kita sama-sama bangkit berdiri ya adik-adik. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Lalu kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 198 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai 52. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, coba sekarang kakak mau tanya, siapa anak sekolah minggu di sini yang rajin baca Alkitab? Saya kakak. Yang rajin berdoa? Saya juga. Nah, kita sama-sama mau rajin berdoa dan baca Alkitab sambil bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 230, Tuhan Yesus aku berjanji. Kita nyanyikan 2 kali ya, nanti di ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri.
berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvian Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja Minggu 21 November 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Walau ku sendiri
Adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Adik-adik pasti sudah mendaftar kegiatan Natal kan? Jangan lupa untuk mengikuti berbagai latihan dan mengumpulkan video sesuai kegiatan kalian ya kepada kakak atau abang GSM. Seperti tahun lalu, Natal tahun ini kita juga mengadakan kegiatan Christmas Joy, yaitu membagikan berkat dalam bentuk donasi untuk teman-teman sekolah minggu kita yang membutuhkan. Christmas Joy dimulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 28 November. Mama, papa, dan adik-adik boleh mendaftar pada MyASM dan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tercantum, dan bukti transfer dapat diberikan kepada kakak GSM di kelas masing-masing. Berikut update penerimaan Christmas Joy. Shalom adik-adik. Kakak akan memberikan update terkait penerimaan Christmas Joy seperti berikut ini. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy adalah... Sementara realisasi yang sudah masuk dalam minggu ini adalah... Nah, untuk adik-adik yang belum berpartisipasi dalam Christmas Joy, bisa join dengan cara mengakses MyASM pada link di bawah ini. Pada aplikasi MyASM, adik-adik dapat menemukan menu Christmas Joy dan akan mendapat tampilan seperti berikut. Adik-adik dapat memilih nominal donasi. Pastikan nominal yang dipilih sudah benar ya. Lalu klik saya setuju dan daftar. Pendaftaran Christmas Joy ditunggu sampai tanggal 28 November 2021. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Nah, pada Natal tahun ini ada satu kegiatan yang berbeda, yaitu challenge. Adik-adik diberikan challenge oleh kakak atau abang GSM untuk melakukan suatu kegiatan di rumah. Challenge dilakukan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 29 November sampai 12 Desember. Challenge akan dibagikan melalui Instagram Sekolah Minggu. Pastikan adik-adik sudah follow Instagram Sekolah Minggu ya. Dokumentasi challenge kalian dan upload ke Instagram, tag atau mention ke Instagram Sekolah Minggu. Jangan lupa adik-adik catat pada kalender kalian. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada 17 Desember untuk kelas 3 sampai kelas 9. Dan tanggal 18 Desember untuk kelas Praktek Non Mandiri sampai dengan kelas 2. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebar cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 15 November sampai dengan 21 November 2021. Nah, adik-adik dan teman-teman, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Selalu berdoa
ucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu temanku, selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikutnya adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kak Delvia mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu depan, yaitu Minggu 28 November, diambil dari Nats 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan tema Anak Tuhan Pembawa Damai. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan menghindari kerumunan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1. Hupasahat matu Yesus. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Rohanang pambahenaku, saluhut natikiki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Rohanang pambahenaku, saluhut napikiki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang sungguh kekal, kami bersyukur atas ibadah minggu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau turunkan Roh Kudus kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dan memahami dan mengerti, dan mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana-Mu yang kekal bagi kami semua. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Baik, terima kasih. Nah, hari ini adalah hari minggu yang disebut dengan minggu akhir tahun gerejawi, atau juga menjadi minggu peringatan orang yang mati. Seram adik-adik kan? Seram ya. Masa orang mati diperingati? Untuk apa? Nah, inilah gereja kita ya. Jadi gereja kita itu memberikan satu waktu hari Minggu, yaitu hari akhir tahun gereja. Jatuhnya pada hari ini. Sekaligus nanti di ibadah Minggu Dewasa akan dibacakan nama-nama orang yang telah meninggal dunia di dalam 1 tahun ini dari anggota jemaat HKBP Rawamangun. Untuk apa? Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Nah, memperingati hari orang yang telah meninggal artinya adalah untuk mengingatkan kita semua ini yang masih hidup, yang lahir, besar, menjadi anak-anak, dewasa, dan pada akhirnya kita juga akan meninggal dunia. Tapi jangan sekarang ya. Nah, harus panjang umur semua. Nah, karena itu kita juga harus mengingatnya. Yang kedua adik-adik, kalau kita memperingati hari orang yang meninggal, maksudnya adalah kita diingatkan bahwa hidup kita ini bertujuan. Apa tujuannya? Kita akan kembali bersama-sama Allah Bapa yang menciptakan dan melahirkan kita, bertempat nanti di rumah Allah Bapa yang sudah disediakan. Sebab memang kita ini sebagai pengembara berjalan di dunia ini hanya sementara menuju kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, karena itu selama kita diberikan Tuhan perkenanan untuk hidup, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah ini. Maka yang pertama adik-adik harus ya menjaga diri supaya sehat, supaya panjang umur. Nah, baru yang kedua, semakin kita bertumbuh belajar, kita mau melakukan yang terbaik bagi orang tua, bagi keluarga, bagi sesama kita, dan jemaat kita semua. Karena itu kita harus bagaimana? Nah, dengar adik-adik, ini yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita dan menjadi khotbah bagi kita sekarang. Dari mana? Ini dari Nats, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, coba dengarkan baik-baik. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita mau jadi apa adik-adik? Nah, Yesus meminta kita supaya kita menjadi garam dan terang. Ini sebuah kiasan. Semua kita sudah kenal garam? Nah, nanti di rumah masing-masing pasti ada garam. Untuk apa fungsinya garam? Garam adalah dia mengasini, ya, mengasini itu untuk mengawetkan. Nah, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Yesus mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik semua. Mau jadi apa? Mau jadi garam, ya, yang berfungsi dan ada manfaatnya yang positif. Nah, itu adik-adik. Baru yang kedua, mau jadi apa? Kita harus menjadi terang. Terang itu apa? Yaitu supaya kita jelas menerangi hal-hal yang gelap, sehingga kehadiran kita mencerahkan, menggembirakan, menyemangati semua orang. Nah, adik-adik, karena itu kita harus tampil, ya, menjadi garam, mengawetkan. Apa itu artinya adik-adik mengawetkan? Nah, kau hadir bersama teman-teman atau di rumah, kalau ada perdebatan, perbedaan pendapat, bahkan jangan sampai berselisih, maka kau menjadi awetkan, menjadi baikkan dia, merapatkan barisan, menyatukan, mengikat. Itu adik-adik, jangan memisahkan. Nah, baru garam itu apa? Garam itu adalah untuk mengenakkan, supaya makanan itu terasa enak. Nah, bagaimana kalau kau makan sayur atau makan ikan, tidak ada terasa garam, maka nggak enak, bukan? Jadi garam itu mengenakkan, ya, membawa rasa yang sedap. Begitu adik-adik. Nah, kau pun juga begitu. Kau harus hadir di rumah sama orang tua, adik bapakmu, adik mamamu. Begitu juga lah sama temanmu. Kau itu hadir mengenakkan, ya. Jangan membuat kepala bapakmu pusing. Jangan bikin kepala adik-adikmu abang jadi susah. Kau harus mengenakkan. Jangan menyulitkan. Ya, itu yang dikatakan di sana. Jadi setiap kau hadir harus menggembirakan, membawa sukacita bagi sesama. Nah, adik-adik, baru yang ketiga, ada fungsi garam dulu lagi. Fungsi garam apa itu? Yaitu menyembuhkan. Nah, adik-adik, ada orang yang terluka, baik kakinya atau anggota tubuhnya. Nah, bisa garam itu jadi membawa kesembuhan, adik-adik. Nah, begitu. Nah, kalau kau sakit gigi, ya, sakit gigi, tahu sakit gigi? Nah, nanti campur garam itu dengan air agak hangat, maka minum kumur-kumur. Jadi gigimu yang sakit itu bisa sembuh. Nah, jadi adik-adik, kita itu juga seperti itu. Kau harus begitu. Nah, kau hadir ada harus menyembuhkan. Jangan kau hadir dengan kata-katamu menjadi sakit hati orang, menyakitkan. Nah, tetapi kau harus menyembuhkan. Kalau ada misalnya orang tuanya kesal, adik abangnya kesal, nah sembuhkan. Nanti kehadiranmu itu menyembuhkan. Nah, ini adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus minta kau seperti itu. Ya, baru yang kedua,
Kiasan yang kedua apa? Kalian itu harus menjadi terang. Apa artinya terang? Itu cahaya. Supaya kita jelas semua. Coba adik-adik di rumah. Kalau kau tidur di ruang tidur, di kamar tidur, mati lampu. Atau di rumah mati lampu. Maka kau nggak bisa akan berbuat apa-apa. Melihat apa-apa nggak bisa. Jadi terang, kalau ada lampu menyala pada waktu malam hari, kamu bisa melihat, baru bisa bekerja, baru bisa membaca, kan gitu. Kalau gelap mana bisa kita bekerja. Nah, jadi artinya kita itu hadir harus jelas, bisa dilihat orang. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Nah, jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, kau hadir di rumah, kau harus terbuka, jujur ya. Kalau ditanya orang tua, kau dari mana? Kasih tahu yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi, jangan bohong. Jadi kehadiranmu itu dilihat orang, jelas. Nah, itu yang terbaik adik-adik. Jadi dengan garam dan terang ini, nah Yesus meminta kamu sebagai anak-anak Tuhan tampil dengan baik, tampil dengan jelas dan terang, terbuka, jujur. Nah, ini adik-adik yang diminta kita ya. Nah, jadi selama kau akan hidup bertumbuh, nah kau tetap belajar dan menyesuaikan diri menjadi garam dan terang. Nah, itu adik-adik kita diminta. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang berpenampilan, yang berperilaku, yang betul-betul atau sungguh-sungguh membawa kebaikan kepada semua orang. Ya, jangan beda dari itu, jangan berlawanan dengan itu. Tetapi kau sungguh-sungguh bertumbuh besar, belajar, dan tampil menyembuhkan, menggembirakan, membawa kejujuran dan kebaikan. Nah, bagaimana adik-adik? Maka kau nanti diminta di sini dengan perbuatan-perbuatanmu itu Tuhan kita dimuliakan. Nah, kalau Tuhan sudah dimuliakan, kau pasti bisa menikmati hidupmu dengan baik dan membawa kesenangan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan guru-guru dan teman-temanmu. Mau adik-adik ya? Ingat ini, selama kau hidup bertumbuh menjadi besar, jadilah seperti garam dan terang. Ya, ingat itu ya adik-adik. Nah, baru kau itu menjadi anak Tuhan yang baik, yang memuliakan Allah Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, yang telah berkenan di dalam kasih karunia-Mu menghadirkan kami lahir dan ada di dunia ini bersama orang tua kami. Kami mau bertumbuh menjadi anak yang baik, berperilaku yang baik, seperti garam yang dapat mengasinkan, mengawetkan, mengenakkan, dan menyembuhkan. Begitu juga menjadi terang, supaya kami tidak sembunyi-sembunyi, supaya kami dapat belajar, bekerja, kemana saja, membawa terang firman Tuhan. Pekerjaan kami nanti akan menjadi jelas dan menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, sertailah kami semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, kita bisa mengumpulkan persembahan dengan 3
3 cara, yaitu yang pertama transfer ke nomor rekening yang di bawah ini, atau bisa juga dengan QR code yang di bawah ini dan juga bisa mengantarkan ke gereja. Sekarang kita mau bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan 4. Berlimpah sukacita di hatiku. Nanti di ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sehat adik-adik. Tetap semangat belajar dan baik-baik kepada orang tua. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu adik-adik dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.